Tapi kalau di bawah 4 liter itu aman. Jadi pasien yang dapatkan oksigen ya di atas 4 liter itu hati-hati. Sedangkan 0,6 kPa itu sama dengan pasien mendapatkan bantuan oksigen 10 liter. Nanti ada hitungannya. Kalau 1 liter itu sama dengan 23%. Kalau 2 liter itu naik 4%. Jadi kalau 2 liter menjadi 24 tambah 4, 28. 3 liter 32. 4 liter 36. Ya, dan seterusnya. Sampai 10 liter sama dengan 58 atau 60%. Kemudian PEP atau peak and expiratory pressure, titik puncak ekspirasi, tekanan puncak ekspirasi. Jadi PEEP atau singkatan peak and expiratory pressure adalah tekanan tertinggi ekspirasi. Tekanan tertinggi ekspirasi tidak boleh lebih dari 10 cm H2O. Yang biasa dipakai biasanya 5 di ventilator. Jadi ventilatornya nanti dicek apakah pasien itu PEP-nya berapa. Kalau lebih dari 10 cm nggak boleh dilakukan latihan aktif. Kemudian GCS, kesadaran pasien, Glasgow Coma Skala. Ya, normalnya kan di atas 13 sampai 15 berarti itu pasien komposmente sadar. Tapi kalau pasien itu di bawah 8 berarti pasien koma. Koma ya nggak bisa disuruh, nggak bisa aktif. Ya, sehingga pasien dilakukan dengan bantuan pasif maupun bantuan-bantuan semua. Kemudian RAS, Raymond agitasi sedatif skala. Raymond agitasi sedatif skala itu pemeriksaan emosional pasien. Jadi pasien itu emosionalnya diskalakan 0 normal, minus 1, minus 2 itu masih normal. Ya, jadi normalnya itu plus minus 2. Plus minus 2. Minus 2 atau plus 2. Kalau minus itu berarti pasien pasif, apatis. Jadi minus 1, minus 2, minus 3 sampai minus 5. Itu pasiennya pasif, koma, enggak apa namanya, enggak mau jawab, enggak mau apa-apa. Tapi kalau plus itu pasiennya agresif. Ya. Pasiennya emosional. Plus 1 berarti sampai plus 2 itu emosional tapi terkendali. Tapi kalau sudah 3, 4 itu sudah tidak terkendali. Ya, sehingga kadang-kadang pasien meronta, mencopotin segala sesuatu, melepas baju, berontak, itu berarti emosional. Itu diukur dengan RAS. RASS, Raymond agitasi sedatif skala. Ya, nanti Anda bisa searching di Google bagaimana pemeriksaan RAS, Raymond agitasi sedatif skala. Normalnya 0 sampai min 1, min 2 atau plus 1, plus 2. Ya, jadi yang boleh dilakukan latihan aktif kalau di bawah min 2 plus 2. Kemudian HB, hemoglobin. Kalau hemoglobinnya di bawah 8, tidak boleh dilakukan latihan aktif. Kemudian platelet atau trombosit. Ya, pasien yang trombositnya rendah, di bawah 50.000, jangan dilakukan latihan aktif. Ya, yang aman normalnya platelet itu 35.000 sampai 45.000. Ya.
Oke, next. Ini ada apa? Akut di ICU beri bantuan, ya. Jadi yang akut beri bantuan, sedangkan yang subakut biasanya sudah dilakukan aktif ringan. Kemudian yang recovery itu sudah mulai aktif, sedangkan yang maintenance itu sudah biasanya dipindah ke ruang rawat umum. Next. Oke, aplikasi safety ya Anda harus berlatih kalau ini ya. Ada pelatihan pasien safety, ada praktek berdasarkan bukti klinis, ada penelitian-penelitian dibaca, dipahamin untuk pengetahuan makin tinggi berarti Anda makin safety. Pengetahuan Anda makin rendah berarti makin kurang pemahaman sehingga kadang-kadang tidak safety. Pencegahan dan pengendalian risiko infeksi termasuk safety. Sekarang misalkan COVID ini adalah sangat rentan terjadi penularan sehingga bentuk safety harus dilakukan. Apakah tatap muka, apakah edukasi, atau dengan melakukan perintah-perintah tanpa menyentuh pasien, tanpa komunikasi dengan pasien. Kemudian manfaatkan produk-produk kesehatan yang legal, hindarkan yang tidak legal. Ya, ini Anda baca statement dari WCPT, World Confederation Physical Therapy tahun 2016, statementnya adalah seperti itu. Next. Nah, ini critical illness atau yang menjadi masalah besar dalam penyakit, ya, itu antara lain adalah keadaan oksigen, ya, jadi reaktif O2. Orang yang bed rest itu kemampuannya pasti turun, ya, kemampuannya turun, penyediaan oksigennya turun, itu akan mengakibatkan gangguan secara umum, baik itu neuro, ya, maupun muskulo maupun kardio itu akan turun. Dan itu akan menyebabkan otot-otot jadi lemah. Jadi bagaimana dipenuhin supaya jaringan di seluruh tubuh itu menjadi sehat. Begitu ada kekurangan oksigen, seluruh sel dalam tubuh akan menjadi sakit. Ya, itu yang diwaspadain. Nah, selain itu, seperti infeksi itu akan mengakibatkan inflammatory sitokin, ya. Makanya kadang-kadang sering disebut dengan banjir sitokin atau sitokin yang keluar dari sel sehingga cairan-cairan ekstrasel itu penuh dengan cairan sehingga sering menimbulkan bengkak, sering menimbulkan inflamasi. Itu karena ada sitokin yang keluar. Nah, sitokin ini dipicu karena sel kekurangan oksigen. Selama sel itu kekurangan oksigen, maka lendir akan keluar. Cairan yang disebut dengan transudat atau sitokin atau cairan ekstraseluler yang banyak. Maka pada COVID-19 ini sering menjadi sitokinnya banyak dalam alveoli, sehingga alveoli kebanjiran cairan. Alveolinya penuh dengan transudat, cairan yang keluar dari sel. Dan itu akan mengakibatkan gangguan neuromuskuler, kelemahan otot, dan maka dia akan cenderung masuk di ICU. Sehingga di ICU, kalau otot pernapasannya lemah, kalau otot pernapasannya lemah, ventilasinya turun, maka akan mengakibatkan perlunya mekanik ventilator, ya, bantuan napas secara pasif, ya, dan itu ada di ICU. Sedangkan kemampuan fisik, kerja fisik, fisiologinya turun, ya, turun. Karena apa? Karena kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi. Sel-sel bisa hidup itu kalau oksigennya di sel cukup.
Begitu paru-paru tidak mampu menyediakan oksigen yang cukup, maka sel-sel kerjanya akan turun. Sama kalau motor nggak ada bahan bakarnya cukup, ya jaraknya menjadi pendek. Ya. Otomatis kualitas hidup, ya quality of life, QOL, singkatan dari quality of life, menjadi turun. Sehingga orang menjadi apatis, menjadi males, menjadi diam. Itu karena faktor-faktor penyediaan oksigen yang rendah. Next. Evidence base of practice, safety and mobilization. Next. Mana tadi? Kok nggak kelihatan cetapannya? Mana? Ya. Mana share-nya kok hilang? Coba digeser ke kiri, Pak, kalau lewat HP. Lewat ke kiri. Uh-uh. Oh iya, benar. Ya, oke. Lanjut, next. Nah, ini adalah kode triase. Membagi-bagi pasien di ICU. Yang merah itu adalah yang berbahaya dilakukan gerakan aktif. Sehingga yang merah itu hanya boleh dibantu. Bantu pernapasannya, bantu sirkulasinya, bantu mobilisasinya. Artinya penuh bantuan hampir 95% pasien merah adalah assisted. Pernapasannya dibantu. Jangan dilakukan mobilisasi aktif. Jadi merah ini berat, belum stabil. Kalau sudah hijau berarti stabil. Sedangkan kuning itu antara stabil tidak stabil. Ya, jadi masih stabil tapi lebih rendah di level bawah. Kalau misalkan contoh heart rate itu normalnya kan selalu antara 80 sampai 100. Nah, kalau misalkan itu berada di titik 80 atau titik 70, itu berarti masuk kuning. Atau 100, ada 110, itu masuk kuning. Nanti untuk lebih jelasnya, Anda baca namanya EWT. Early Warning Time atau EWS, Early Warning Score ya, skor. EWT atau EWS, Early Warning Time atau Early Warning Score. Itu adalah triase, mengkelompok-kelompokkan kondisi ini merah, kuning, atau hijau. Kelompok aman, kelompok sedang, atau kelompok bahaya. Sama kalau misalkan Anda punya pasien gawat darurat, harus dikelompokkan. Kelompok aman, kelompok bisa berjalan, kelompok sedang, kelompok bantuan, kelompok bahaya, kalau nggak segera ditolong mati. Nah, itu harus diklasifikasikan. Setiap Anda pegang pasien ICU, Anda statusnya itu merah, kuning, hijau, atau biru. Merah berarti bahaya, kuning hati-hati, hijau aman, stabil. Jadi aman artinya stabil, semuanya dalam keadaan normal. Ya, HB-nya normal, tekanan darah normal, suhu normal, itu berarti kuning. Tapi kalau ada beberapa yang membahayakan, misalkan ada 3-4 poin, ada 2-1 yang mempengaruhi merah, ya tetap ikut merah semua. Ya. Sedangkan yang biru itu sehat. Ada satu yang tidak tulis, biasanya ditulis hitam. Kalau hitam berarti sudah meninggal. Itu kalau di gawat darurat,
kelompoknya ada 5. Ya, gawat darurat itu kalau Anda ada bencana, Anda klasifikasikan menjadi 5. Meninggal, tabelnya hitam. Sehat, nggak ada masalah, biru. Aman, beraktivitas tapi masih ada keluhan sedikit-sedikit tapi aman, hanya antara 10-5% masalahnya, masuk hijau. Ya, tapi kalau sudah masalahnya antara 25 sampai 75 berarti masuk di kuning. Sedangkan merah bahaya. Ini adalah pembagian triase mengelompokkan merah, kuning, hijau, ringan, sedang, berat, atau normal. Next. Indikator untuk safety bed mobility. Jadi kalau Anda akan melakukan mobilisasi di bed, itu yang Anda periksa adalah indikator-indikator ini. Indikator pernapasan, indikator hemodinamik, indikator kesadaran, dan indikator kondisi medis. Jadi kalau Anda melihat pasien di ICU, Anda pisahkan dulu. Mau pakai indikator mana? Pernapasan, darah, kesadaran, atau indikasi medis. Nah, ini yang akan Anda lihat. Next. Ini adalah indikator pernapasan. Pasien yang dibantu dengan oksigen dengan invasif, istilahnya itu invasif, ada alat yang masuk dengan tracheal tube, ini diberikan oksigen melalui tracheal tube, itu malah aman. Anda kasih mobilisasi, boleh. Kalau pasiennya sadar, tapi pada umumnya pasien nggak sadar. Sehingga Anda boleh melakukan pasif, aman. Pasif dilakukan tujuannya ada 2. 1, untuk memelihara ROM. 2, untuk memperbaiki sirkulasi. Kalau pasif yang tujuannya hanya memelihara ROM, cukup dilakukan 1-2 kali gerakan. Tidak diulang-ulang. Jadi gerakan pasif, oh masih aman, nanti 2-3 kali, maksimal 6 kali selesai. Itu hanya untuk memelihara supaya ROM-nya besok tidak turun. Ya. Tapi kalau pasif yang tujuannya untuk sirkulasi, Anda berikan gerakan pasif 20 gerakan istirahat. Ya. Kemudian nanti 20 lagi istirahat, kemudian 20 kali lagi istirahat. 20 kali 3 itu aman untuk sirkulasi. Ya, itu pasif. Sedangkan kalau pasiennya sadar dengan menggunakan tracheal tube, ya, atau yang sebelah kanan itu pasien menggunakan tracheal tube, ya, pakai apa namanya, bantuan napas dari trachea yang dilubangin, ya. Ini yang satu menggunakan mulut, tracheal tube-nya melalui mulut, sedangkan yang satu tuh istilahnya tracheotomi. Yang satu menggunakan tracheal tube, sedangkan yang gambar yang kelihatan pakai kacamata itu pasien sadar, tapi dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa ngomong karena pernapasannya nggak bisa sampai pita suara. Jadi tracheotomi yang sebelah gambar sebelah kanan itu adalah tracheotomi, itu udara pernapasan dilewatkan trachea. Sehingga di bawah pita suara. Sehingga pasien nggak bisa ngomong, tapi dia bisa menggunakan komunikasi dengan nonverbal.
Ya, bisa geleng-geleng, bisa mangguk, bisa iya, bisa tidak. Karena dia sadar, cuma nggak bisa ngomong. Ya, karena pita suaranya di atas nggak bisa digunakan. Kemarin pita suara itu kan adanya di paring-laring. Paring-laring. Sedangkan tracheotomi lubangnya di trachea. Sehingga dia bernapas dengan trachea. Yang bernapas dengan trachea, Anda boleh melakukan latihan aktif. Aman. Ya hijau, makanya hijau. Maupun di luar bed atau di dalam bed. Sedangkan yang pakai endotracheal cup itu aman, tapi nggak bisa disuruh karena pasien nggak sadar. Yang satu sadar. Sehingga yang tidak sadar ini dilakukan latihan pasif. Ya, aman. Hijau. Berdasarkan invasif atau outvasif. Invasif artinya ada alat yang masuk dalam tubuh pasien. Apakah itu infus, apakah itu tracheal tube, apakah itu tracheotomi, apakah itu WSD, berarti ada benda asing yang masuk pada pasien namanya invasif. Invasif. Ada alat yang masuk pada tubuh pasien. Next. Nah, untuk indikator FiO2, tadi sudah saya katakan bahwa FiO2 itu singkatan dari fraction oksigen. Artinya adalah tambahan O2 yang diberikan pada pasien. Kadar O2 yang dihisap oleh pasien. Kalau pasien itu tarik napas, buang napas tanpa bantuan oksigen, kalau pasien itu bernapas tanpa bantuan oksigen, misalkan seperti Anda sekarang ini FiO2-nya 21%. Ya, pasien yang tanpa bantuan oksigen bernapas aktif sendiri itu FiO2-nya 21%. Artinya bahwa kadar oksigen yang dihirup oleh pasien dari atmosfer itu mengandung 21% oksigen. Jadi saya tarik napas dari udara atmosfer ini saya menghirup 21% oksigen. Maka FiO2-nya 21%. Tapi kalau dia tambah 1 liter oksigen, maka FiO2-nya menjadi 24%. Kalau dia mendapatkan 2 liter oksigen, FiO2-nya 28. Kalau 3 liter, 32. 4 liter, 36. 5 liter, 40. Sampai 10 liter, 60%. Itu nanti Anda lihat. Nah, di sini yang disebut aman, itu kalau pasien itu mendapatkan oksigen di bawah 4 liter. Itu aman. Hijau artinya. Tapi kalau pasien itu mendapatkan oksigen di atas 4 liter sampai 6 atau 8 liter itu kuning. Di atas 8 liter merah. Prosentasenya kalau di bawah tadi urutannya 1 liter 24. 1 liter 24. Tiap naik 1 liter tambah 4%. Jadi kalau 1 liter 24, 2 liter 28, 3 liter 32. Berarti ini saturasi oksigennya 30. Kalau di ventilator itu saturasi oksigennya 30, berarti pasien itu mendapat bantuan oksigen di bawah 3 liter. 1 liter 24, 2 liter 28, 3 liter 32. Sehingga pasien ini mendapatkan bantuan oksigen 3 liter.
Sehingga saturasi oksigennya 30%. Artinya aman. FiO2-nya aman. Tapi kalau sudah di atas 36%, ya, itu berarti sudah masuk kuning. Di atas 60% merah. Ya, ini indikator daripada fraction oksigen. Ya, kalau misalkan Anda lihat pasiennya mendapatkan oksigen, bantuan oksigen itu antara 46, 468 masuk kuning. Ya, masuk kuning. Ini penting kalau Anda melihat kasus di ICU. Ya, Anda lihat di situ saturasi oksigen. Sehingga Anda harus bisa membaca monitor ventilator. Ini adalah gambaran monitor ventilator. Dari gambaran ventilator itu Anda bisa lihat yang paling atas itu adalah heart rate, RR, kemudian nanti Anda akan lihat berapa. Misalkan situ ada 5%, 5 cm H2O. Itu adalah PEEP-nya. PEEP-nya itu 5 cm H2O. Berarti aman. Tapi kalau PEEP-nya di atas 20 berarti merah. Ya. Sehingga kode-kode ventilator Anda harus bisa baca. Nanti di ICU yang satunya nanti Anda baca, Anda lihat bagaimana cara membaca ventilator. Next. Ini adalah gambaran mode. Mode ventilator itu ada 3 mode. Ya, ada 3 mode. Mengatur tekanan udara yang masuk, mengatur volume, dan mengatur kombinasi volume dan tekanan. Ya. Nah, di sini kalau Anda lihat itu bisa Anda lihat di situ ada 40 ya. O2-nya, prosentasenya. Kalau 40 itu masuk kuning. Tetapi di situ ada I dan E. I itu singkatan inspirasi, E itu ekspirasi. IE-nya 1:1. Inspirasinya 1 detik, ekspirasinya 1 detik. Ya, yang tengah itu 1:1. 1:1 itu adalah gambaran tarik napas dan buang napas pasien dengan ventilator. Perbandingannya 1:1. Ya, 1 detik tarik napas, 1 detik buang napas. Kemudian di bawahnya itu ada RR 57. RR-nya, respirator rate-nya berarti tinggi, dia cepat. Ya, RR-nya tinggi di atas 40. Ya, kalau RR-nya di atas 40, maka masuk merah. Ya, kemarin tadi kan udah saya sampaikan RR yang boleh masuk kuning itu kalau 30. Di bawah 30 itu hijau. Ini di atas 40 merah. Ya. Kemudian itu ventilasi. Ya. Ventilasi tarik napas dan ventilasi buang napas. Nah, dari situ Anda lihat beberapa poin yang Anda bisa lihat. Ya. Di bawah misalkan itu ada frekuensi. Ya, frekuensi 30 sampai 20 itu RR-nya. Ini 14, tapi di sana 58
7 ya RR-nya. Tapi yang terjadi di sini adalah sebetulnya RR-nya dibuat 14. IE-nya 1:1, map itu adalah arteria pressure min arteria pressure min arteria pressure-nya mapnya 10. Biasanya agak agak tinggi, maka masuk kuning. Kemudian ada AP-nya, ya itu tekanannya itu 20, itu intracranial pressure-nya. Sehingga di sini Anda bisa lihat modenya itu oksigen yang diberikan 40%, ya O2-nya itu 40%, ya itu berarti di atas 3 liter. Kalau 3 liter kan 32. Kalau 1 liter 24, 28, 32, 46, 50. 46 berarti masuk di 40, masuk di 4 liter ya. 24, 28, 32, 36. Berarti ini 5 literan. Nanti dihitung. Next. Kemudian ini kalau Anda lihat PEP-nya, peak and expiratory pressure-nya. Tadi PEP-nya tidak boleh lebih dari 20. Ya, tidak boleh lebih dari 20 cm H2O. Di sini kalau PEP-nya hanya 5, berarti aman, hijau. Ya. Kalau Anda lihat PEP-nya sebagai kontrol. Kemudian bantuan oksigennya 30. Jadi aman. Ya. Berarti Anda boleh melakukan latihan aktif kalau kasus seperti ini. Tetapi ada yang Anda kelompokkan kuning juga masih boleh, lebih hati-hati, lebih aman. Ya, kalau PEP-nya di atas 10-20. Hijau kalau PEP-nya di bawah 10. Tapi kalau PEP-nya itu antara 10-20 termasuk kuning. Di atas 20 merah. Triasenya. Jadi Anda melihat PEP, kalau PEP-nya itu 5, di sini PEP-nya 5, berarti hijau. Di bawah 10. Ya. Baca layar monitor ventilasi untuk mengetahui pasien aman, bahaya, atau hati-hati. Next. Ini ada beberapa kode yang terkait dengan hati-hati. Misalkan di situ ada ventilator disinkroni. Ya. Artinya bahwa ventilatornya tidak sinkroni, tidak ada stabil, tidak sinkron. Jadi dibuat supaya pernapasan itu sebagian dikerjakan oleh pasien. Kemudian ada ini kasus-kasus yang menggunakan prostasiklin, obat-obatan. Itu walaupun stabil, tapi kalau dia semu harus diturunkan. Oh, dia ada obat-obatan, misalkan tekanan darah tinggi, tapi dikasih obat. Berarti itu harus hati-hati. Ya. Kalau hipertensi, hati-hati. Ya. Artinya bahwa walaupun pasiennya itu hijau, monitornya hijau, tapi kalau ada hal-hal seperti ini, Anda turunkan. Ya, posisinya adalah tengkurap. Ya, berarti itu merah. Pasien yang diposisikan tengkurap harus hati-hati, bahaya. Kritis.
Ya. Kemudian pasien yang dilakukan dengan nitrit oksid atau diberi obat asam, itu hati-hati walaupun normal, ya. Atau pasien yang normal, saturasi oksigennya baik, kemudian PEP-nya juga baik, tetapi hipertensi paru-paru termasuk kuning, turunkan walaupun baik, walaupun hijau, ya. Lebih aman diturunkan setingkat daripada ada bahaya akibat semu, kemampuan semu. Kemampuan semu itu karena obat, karena hal-hal yang membuat dia stabil tapi ada masalah. Next. Ini kalau Anda lihat di layar monitor, ya, yang hipertensi, itu Anda lihat di situ ada tekanan darah, ya, 120, 112, ya. Itu adalah tekanan darah. Yang atas itu biasanya monitor untuk heart rate. Ya, jadi Anda ada tulisannya nanti BP, HR, RR, tulisannya dibaca, rekamannya berapa. Kalau HR berarti denyut jantungnya, itu monitornya berapa. Kalau RR berarti respiratory rate. Kalau BP berarti blood pressure. Kalau FiO berarti oksigen yang diberikan pasien berapa. Kalau di situ ada tulisan mengenai IE, berarti inspirasi, ekspirasinya diatur berapa. Itu harus dibaca, dipahamin dalam layar monitor. Sekarang kita akan melihat indikator mengenai hemodinamik di bed. Tekanan darah. Jadi merah karena di sini tekanan darahnya di atas 200. Kalau di atas 200 nggak boleh, kan maksimal tadi 160. Ya, berarti itu merah. Sedangkan sistolnya 112. Ya, berarti di atas 110. Berarti merah. Kalau tekanan darah di atas 180 atau di atas 160 sistolnya itu termasuk merah. Ya. Diastolnya di atas 110 berarti merah. Dan diastol yang lebih tinggi lebih berbahaya daripada sistol. Jadi kalau diastolnya tinggi, sistolnya tinggi, itu sangat hati-hati, berbahaya sekali. Tapi kalau hanya sistolnya saja yang nggak tinggi, itu agak aman. Tapi kalau diastolnya yang tinggi, itu juga lebih berbahaya daripada sistolnya. Ya. Next. Nah itu, ya. Jadi di situ Anda lihat ada HR, heart rate 80. Ya. Bawahnya itu SPO2 97%. SPO2 itu adalah kandungan oksigen dalam darah. Sedangkan yang bawah itu RR. RR-nya 15. Sehingga Anda kalau melihat layar monitor ventilator, ya perhatikan, angka-angka itu ada di angka-angka yang dilarang atau tidak. Kalau angka-angka itu ada yang dilarang, berarti melah jangan dilakukan latihan aktif. Berbahaya, bisa mati. Ya, Anda lakukan, nanti Anda tinggal meninggal karena resiko tinggi. Ya, ini harus Anda lihat. Heart rate-nya 80 normal, SPO2-nya 97 baik, RR-nya 15 normal, berarti pasien ini adalah hijau. Boleh dilakukan latihan aktif. Ya. Tetapi di situ ada tekanan darah. Merah tuh. Ya.
BP 120/80. Berarti aman. Ya. Sistolnya normal, diastolnya normal. Berarti murni. Cuman yang diperhatikan tekanan darah itu tersupport oleh obat. Maka perhatikan obat-obat yang diberikan kepada pasien. Ada obat penurun tekanan darah tinggi. Sehingga tekanan darah tingginya normal 120/80 karena disupport oleh obat. Kalau obatnya itu nanti Anda lihat dosis tinggi, dosis rendah atau sedang. Minimal, moderat, atau tinggi. Kalau supportnya tinggi, ya jangan dilakukan apa-apa walaupun semuanya hijau. Hati-hati. Ya, karena semu hasil normalnya itu karena ada obat. Sehingga Anda walaupun hijau, Anda boleh menurunkan levelnya menjadi kuning. Latihannya kuning, tidak hijau. Latihan merah berarti pasif, kuning berarti hanya 50% heart rate-nya. Kalau hijau boleh sampai 70% heart rate maksimal. Ya, heart rate maksimal. Artinya bahwa kalau merah ya itu pasif. Jangan sampai menaikkan heart rate. Tapi kalau kuning Anda boleh naikkan heart rate naik 10 dari istirahat. Kalau hijau Anda bolehkan naik heart rate-nya sampai 20. Kalau kuning heart rate istirahatnya, ini heart rate istirahatnya itu adalah 80. Maka Anda boleh melakukan latihan aktif hanya naik menjadi 90. Ya, naik 10. Tapi kalau itu nggak ada bantuan obat, Anda boleh menaikkan heart rate-nya sampai 20 menjadi 100. Jadi kalau kuning boleh latihan heart rate naik 10, kalau hijau heart rate boleh naik sampai 20. Atau kalau naik 10 itu hanya 50-60% dari heart rate maksimal. Tapi kalau naik 20 itu naik sampai 70% kali heart rate maksimal dikalikan dengan umur. Rumusnya dihitung. 220 dikurangi umur, kalau kuning ya itu 50-60%. Jadi 220 dikurangi umur kali 50 atau 60%. Tapi kalau hijau itu boleh naik sampai 70% kali heart rate maksimal. Misalkan pasiennya umurnya 50 tahun. Pasien umurnya 50 tahun. Heart rate maksimalnya adalah 220 dikurangi 50, 170. 170. Ya. Kalau itu pasiennya kuning, maka nadi maksimalnya adalah 60 kali 170. Ya. Kurang lebih 104. Jadi maksimal itu aman naikkan menjadi 90. Kemudian kalau itu 70%, berarti 70 ditambah 14, 120. 120 naik 40, lebih aman naikkan 20. Ya, 5%. Jangan ambil maksimalnya, tapi tengah-tengahnya. Jadi kalau Anda mengambil dosis 50-60, aman ambil 55. Kalau dosisnya itu 60-70, aman ambil 65. Ya. Jadi jangan diambil paling atas. Ambil tengah-tengah, middle. Tentukan dosisnya. Next. Oke. Nah, ini tekanan darah rendah. 70/37.
sistolnya 37, diastolnya 37, rendah. Jelek itu. Ya. Tetapi kalau Anda lihat heart rate-nya 46, di bawah normal. Hati-hati. Ya. Kemudian kalau Anda lihat SPO2-nya, saturasi oksigennya bagus, 98. Tapi heart rate-nya rendah. Artinya bahwa dia ada kelemahan. Ya. Tekanan darahnya 7135. Ya. Kemudian kalau Anda lihat temperaturnya 35,5. Ya. Normalnya 36. Berarti dia dingin, lebih rendah. Ini Anda lebih baik walaupun saturasi oksigennya karena tekanan darahnya rendah, maka Anda boleh dikelompokkan merah atau naik sedikit kuning. Hati-hati. Ya. Latihan-latihannya perlu waspada, ya, pernapasannya dilakukan dengan hati-hati. Artinya bahwa dia mempunyai tekanan rendah yang turun. Normalnya mestinya itu yang berbahaya adalah diastol, hanya 37. Ya. 37 artinya pompanya sangat rendah. Ya. Sehingga biasanya hal-hal seperti ini darahnya encer. Perhatikan apakah dia diberi pengencer darah. Biasanya trombositnya rendah. Nanti dicek di labnya berapa trombositnya, berapa HB-nya. Karena kalau tekanan darah rendah itu berarti kepekatan darahnya rendah. Waspadain dengan obat-obat pengencer darah. Kalau diberikan obat pengencer darah, lebih baik dilakukan latihan pasif. Jangan diminta aktif supaya aman. Ya. Kemudian juga karena tekanan darahnya rendah, selain pengencer darah, ya, lihat HB-nya. Kalau kita lihat HB-nya di sini saturasi oksigennya 96. Tetapi kalau HB-nya tinggi, ya, di atas 12, ya, berarti dia agak baik. Tapi kalau HB-nya pas-pasan 10, walaupun saturasi oksigennya 98, waspadain bahwa pasien itu ada kompensasi. Ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan hemodinamik sangat berpedoman pada hasil lab dan juga normalnya lab. Perhatikan. Next. Oke, ini Anda lihat di sini heart rate-nya 40, tekanan darahnya 104/48, saturasi oksigennya 100. Kalau Anda lihat saturasi oksigen normal. Tapi kalau lihat heart rate 40 itu lemah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Tekanan darahnya normal. Tetapi apakah dia mendapat obat atau yang mempengaruhi tekanan darah atau yang mempengaruhi pacu jantung? Di sini ada pacemaker. Artinya bahwa saraf yang mengatur kerja jantung dipengaruhi obat atau tidak. Ya. Sehingga kalau tidak ada obat, berarti pacemaker-nya lemah. Ya. Saraf nervus vagusnya, ya, kontrolnya lemah. Hati-hati. Maka di sini walaupun semua normal, tetapi kalau heart rate-nya terlalu rendah, maka Anda bisa kelompokkan merah atau kuning. Ya, merah atau kuning. Merah berarti nggak boleh dilakukan latihan aktif, semua dibantu, pasif, masas, Anda boleh melakukan dengan tapping, dengan MLD, dengan pengaturan posisi. Jadi kalau merah itu masih banyak yang fisioterapi bisa lakukan. Atur posisi saja. Kasih masas. Kasih elevasi
untuk memperbaiki sirkulasi. Ya, atau Anda bisa melakukan dengan bandage. Anda bisa melakukan dengan tapping. Ya, Anda bisa melakukan dengan heating. Ya, masih banyak yang bisa dilakukan walaupun merah atau kuning. Tapi latihan hati-hati. Next. Ini mobilisasi safety. Ya, kalau Anda lihat nadinya di atas 150, ya, itu adalah jelek. Di sini 113, ya, heart rate-nya 113. Saturasi oksigennya tidak termonitor, ya, tanda tanya. Tetapi di situ yang Anda lihat adalah stabilitas underlying hijau. Berarti kalau melihat walaupun saturasinya tidak termonitor, Anda lihat apakah dia pakai bantuan oksigen atau tidak. Tapi pada umumnya karena dia tidak terlihat SpO2-nya, ya, saturasi oksigennya, Anda cek sendiri dengan pulse oximetry. Yakinkan berapa saturasi oksigen, ya. Karena di sini bisa dikelompokkan kuning atau hijau. Jadi kalau nadinya normal, ya, di bawah 100 berarti hijau. Ya, kalau nadinya antara 120 sampai 150 merah, kuning. Ya. Yang di bed boleh dilatih itu kalau kuning atau hijau. Sedangkan yang di luar bed kalau merah tidak boleh sama sekali. Ya. Next. Ini kesadaran. Anda melihat pasien sadar atau tidak itu adalah berdasarkan ini ada RAS. Tadi RAS itu tulisan yang di awal itu diperbaikin, itu tidak min 4+4 tetapi min 2+2. Ya, yang di PowerPoint pertama itu salah tulis. Ya, jadi kalau pasiennya ngantuk, tenang, ya, itu berarti pasif, minus. Tetapi kalau sedikit gelisah itu plus. Itu lihat di RAS-nya, di GCS-nya nggak kelihatan. Itu ada di RAS. RAS Anda periksa, Anda amatin sendiri. RAS itu mengamati pasien. Ya, Remon Ajisatis Skala Anda lihat. Kalau pasien itu gelisah, Anda prediksikan ringan, sedang, atau berat. Kalau pasien itu apatis, ringan, sedang, atau berat. Kalau gelisah ringan, berarti 1-2. Kalau sedang, 2-3. Kalau berat, 3-4. Nah, ulangin. Pasien yang gelisah, ringan, nilainya +1 +2. Antara 1 dan 2. Gelisah. Tapi kalau gelisahnya tinggi, ada sedikit emosional, berarti 2-3. Plus. Tetapi kalau emosionalnya tinggi, Anda tulis +3 atau +4. Tapi kalau pasiennya itu apatis, Anda klasifikasikan ringan, sedang, atau berat. Pasien yang dipanggil 1-2 kali baru jawab, berarti sedang. Tapi kalau pasien dipanggil nggak mau jawab, berarti 3-4. Dipanggil 1-2-3 kali baru jawab, berarti minus 2 atau 3. Tapi kalau pasien itu dipanggil 1-2 kali jawab, itu boleh 1 atau 2. Kalau 1 biasanya bu, nggak mau jawab. Kedua, diolek-olek, bu, sambil dicolek baru jawab. Itu berarti -1. -1. Ya. Nanti baca RAS.
Nah, kalau sangat gelisah, ya di atas 2. Next. Ini dibaca aja, ini operasi otak, jarang, abaikan aja. Ini yang kasus-kasus bedah di ICU, ya. Anda bisa melihat stabil dan tidak stabil. Kalau pasien stabil, semuanya normal, daratan hijau. Kalau tidak stabil, ada kuning, ada merah. Tidak stabil, ringan, berarti kuning. Tidak stabil, tinggi, berarti merah. Nanti Anda lihat tekanan darah dan lain-lain di EWT, Early Warning Score, atau Early Warning Time. Anda lihat di handout saya yang satunya nanti ada di sana. Next. Di ICU yang satunya. Ini adalah kasus medis. Anda bisa juga memprediksikan ringan, sedang, berat. Next. Dosis latihan di ICU. Ya. Dosis latihan kardiorespirasi ada 7. Kalau Anda biasanya hanya 4. FITT. Frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Itu yang umum dipakai. Tetapi Pak Slamet memberikan 7. FITT-RSS atau FITT-RPS. Ya. F frekuensi. Berapa kali sehari? Berapa kali seminggu? Karena pasien ICU biasanya berapa kali per hari? Pagi, siang, sore. Atau tiap 2 jam. Jadi frekuensinya disesuaikan. Tapi kalau pasien poliklinik biasanya 3-5 kali per minggu. Atau pasien rawat inap biasanya 3-5 kali per minggu Anda lihat pasien. Tapi kalau ICU Anda boleh melakukan penanganan ICU itu 3 kali sehari. Pagi, siang, sore. Pagi, sore. Atau minimal sehari sekali. Itu ICU. Nggak boleh pasien ICU frekuensinya 3 kali seminggu. Nggak boleh. Ya, harus tiap hari atau sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Ya. Intensitasnya ada ringan, ada sedang, ada berat. Merah, kuning, hijau. Ya. Merah berarti intensitasnya semua dibantu. Kuning sebagian dibantu, sebagian aktif. Hijau latihan aktif. Ya, hijau latihan aktif. Kuning latihan sedikit aktif, sedikit pasif. Kalau merah semua pasif intensitasnya. Ya. Itu hampir sama dengan tipe latihannya. Pasif, assisted, aktif. Tipenya apa? Breathing aktif, breathing assisted, breathing pasif. Itu lebih teliti. Jadi kalau tipe itu termasuk pasif aktif dan bentuknya apa? Apakah breathing, apakah mobilisasi, atau positioning, itu bentuknya Anda sebutkan. Time-nya sebutkan, latihan minimal 5 menit kali 3, seharus minimal 15 menit. Jadi kalau sehari itu pagi 5 menit, siang 5 menit, sore 5 menit. Atau sesi 1 5 menit, sesi 2 5 menit, sesi 3 5 menit. Ya, ada durasi waktu. Anda ingat latihan yang dibayar oleh BPJS, kalau latihan itu jumlah 1 harinya 15 menit. Kalau enggak 15 menit, BPJS enggak mau bayar. Ya. Kemudian untuk BCPT itu menganjurkan 30 menit. WHO menganjurkan 60 menit.
Sehingga Indonesia itu sudah paling murah, 15 menit latihan aja dibayar. Ya, di luar negeri kalau nggak 30 menit nggak dibayar. Ya, Anda harus bersyukur. Kemudian repetisi latihan. Repetisi latihan itu adalah berapa kali semenit. Berapa kali semenit sama dengan RR, sama dengan heart rate. Jadi kalau Anda latihan menggerakkan tangan, semenit itu Anda gerakkan berapa kali? Cepat atau lambat? Karena gerakan di ICU itu dipengaruhi oleh kecepatan gerakan atau pelan-pelan. Kalau pelan-pelan berarti ringan, kalau cepat berarti berat. Maka kecepatan gerakan sangat menentukan intensitas latihan. Kemudian repetisi hanya untuk menentukan cepat atau lambat. Repetisi menentukan cepat atau lambat latihannya. Jumlah gerakannya ada di set. Pengulangan gerakan, pengulangan latihan. 10 kali kah, 50 kali kah gerakannya itu ada di set. Sesi adalah periode. Periode latihan pertama, periode latihan kedua, periode latihan ketiga. Karena sifat latihannya selalu intermittent. Ya, intermittent. Next. Oke, ini klasifikasi tempat rawat. Kita akan bahas di ICU saja. Next. Ini frekuensi, Anda bisa baca. Ya, aerobik itu mengendakin minimal 3 kali. Ya, sedangkan anaerobik itu boleh Anda melakukan hanya 2 kali seminggu. Jadi kalau Anda membuat frekuensi latihan 2 kali seminggu, biasanya latihannya anaerob. Ya, 3 kali itu anaerobnya masih tinggi persentasenya. Ya. Tapi kalau Anda 4 kali per minggu, anaerobnya tinggal 25%. Ya. Next. 1 kali lagi intensitas sudah saya terangkan. Next. Time sudah. Next. Intervensi fisioterapi di ICU yang boleh dilakukan ini. Ya. Untuk mobilisasi dini. Mobilisasi dini. Ya. Memelihara ROM. Memelihara kekuatan otot, memelihara kerja fungsi tubuh. Ya, itu yang dianjurkan. Ya, kemudian mengalirkan sputum, ya, mengorganisasi fungsi paru-paru atau latihan-latihan biasanya dilakukan apakah breathing, apakah TEE, thoracal expansi exercise, itu adalah oxygen and lung volume, memelihara fungsi paru-paru. Next, satu lagi. Hambatan jumlah fisioterapi yang tidak memadai, pemahaman yang rendah, tidak cukup waktu, belajar pun males, ya, belajar itu berat, kurang peralatan di tempat-tempat perawatan, kekhawatiran tentang keselamatan pasien, fisioterapi kurang percaya diri, takut, manajemen masalah yang tidak memadai, kemudian delirium yang buruk, ya biasanya pasien apatis tadi, ya. Kemudian resiko cedera, kematian di ICU tinggi. Itu yang perlu diperhatikan. Nanti kalau ada waktu, ya kita akan meneruskan prinsip-prinsip latihan sama, ya. Jadi prinsip latihan nanti bisa dibaca, bisa dilakukan. Yang penting di ICU itu pahamin pengaturan posisi,
memperbaiki sirkulasi, ya, breathing exercise menjadi domain pokok. Ya, nanti di handout lain dibaca, dipahamin. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Pak. Ya, izin tanya, Pak. Kalau di kayak visio di ICU gitu, berarti atas persetujuan sama dokter bedahnya dulu gitu atau gimana ya, Pak? Kadang saya, kalau setahu saya, biasanya kadang perawat juga bisa mengatur posisi gitu ya, Pak. Masih, Pak. Iya. Ya, jadi fisioterapi ICU selalu ada tim. Ada bagian-bagiannya. Dan ada namanya tugas yang dilimpahkan kepada kita. Ada surat rujukan. Jadi Anda melakukan pasien itu atas kepercayaan dokter penanggung jawab pasien. Ada namanya dokter penanggung jawab pasien. Dokter penanggung jawab pasien akan memberikan kepercayaan kepada seseorang tergantung kemampuannya. Ya, kalau dokter penanggung jawab pasien itu percaya dengan seseorang, ya, nggak usah disuruh, semua dikasih. Nah, tanamkan kepercayaan Anda kepada dokter penanggung jawab pasien. Contohnya gini, Anda selalu izin orang tua karena Anda tidak dipercaya orang tua. Tapi kalau Anda sudah dipercaya orang tua, Anda akan dikasih kebebasan. Itu prinsipnya. Sehingga pasien itu Anda sejauh mana dipercaya. Makin Anda tidak dipercaya oleh dokter penanggung jawab pasien, Anda tidak akan dikasih pasien. Makin Anda diberi kepercayaan, Anda dianggap mampu, dianggap memadai, dokter akan memberikan kepercayaan penuh. Sehingga orang itu memilih tidak ada paksaan. Pasien mau berobat ke siapapun, haknya mereka. Anda punya 3 fisioterapis, saya sebagai pasien, saya mau kalau fisioterapisnya A, itu hak mereka. Jadi Anda sebagai fisioterapis nggak boleh, oh ini pasien saya, ini pasien saya. Ya, itu nggak boleh karena pasien diberi hak untuk memilih. Ya, diberi kebebasan untuk memilih. Dokter penanggung jawab berhak memilih fisioterapis yang dipercaya. Kalau ada misalkan fisioterapi tidak percaya, tetapi justru perawatnya yang dipercaya, ya berarti kemampuannya Anda kalah dengan perawatnya. Ya. Tanamkan kemampuan Anda, profesionalisasi Anda. Makin Anda profesional, Anda akan mendapat kepercayaan dari siapapun. Dari penanggung jawab pasien, dari pasiennya, dari masyarakat, dari pengambil kebijakan sampai kepala rumah sakit. Nah, menanamkan kepercayaan itu tidak cukup dengan ilmu. Tetapi ada keterampilan, ada perilaku. Justru perilakulah yang paling tinggi. Bukan ilmunya, bukan keterampilannya. Tetapi kalau suruh milih, orang itu nomor 1 adalah perilakunya. Anda cantik, tapi kalau Anda pembohong, Anda penipu, tidak dipercaya orang. Tapi Anda pas-pasan, ya, Anda pas-pasan, ya, tapi Anda jujur, Anda ngikuti perintah, nurut, makin dipercaya. Ya. Jadi tim itu adalah kepercayaan. Siapa yang dipercaya? Dokter penanggung jawab pasien. Ya.
Ingat, profesional. Sehingga sekali lagi, apakah Anda mau bersaing dengan dokter rehab medik, apakah Anda mau bersaing sama perawat, tanamkan kepercayaan Anda ke dokter penanggung jawab pasien. Kalau dokter anak, perkuat hubungan dengan dokter anak itu bahwa fisioterapi dipercaya. Ya, pasti nanti akan diminta. Tapi kalau misalkan Anda bersaing sama rehab medik, bersaing sama perawat, Anda perilakunya jelek, kemampuannya jelek, keterampilannya jelek, ya jangan harap Anda akan dapat pasien. Anda akan dipercaya. Oke? Mbak? Iya, Ya? terima kasih ya Pak. Ya, ada lagi silakan. Ada lagi? Nggak ada? Oke, terima kasih. Saya kira itu dulu yang bisa kita sampaikan. Saya sudah mengganggu waktu Anda istirahat karena saya pengen Anda itu paham, ya. Dan Anda baca lebih baik harusnya Anda tanya karena materi sudah saya kasih, Anda harus baca, ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainnya dibaca. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Anda boleh WA, Anda boleh telepon saya kapan saja. Kalau saya bisa terbuka, Anda silakan. Tidak ada tertutup untuk saya. Silakan aja untuk tanya apa saja. Ya. Biasanya kesulitan itu muncul kalau Anda sudah menghadapi pasien. Oke, terima kasih. Melin? Ya Bapak. Saya kira terima kasih sudah mengganggu waktu istirahat Anda. Ya, saya ada kekurangannya, mohon maaf. Kalau masih kurang, kapan saja Anda boleh minta penjelasan saya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh Waalaikumsalam warahmatullahi dulu nggak, Pak? wabarakatuh. Apa? Boleh di screenshot dulu Kak? On Ya, cam. screenshot dulu lah. Screenshot nanti kirim sama Mas Ali. Ya, bahwa ada tambahan waktu dari Pak Slamet. Ya, karena waktunya sempit, materinya banyak gitu. Iya Pak. Ya. Bapak on cam yuk Pak. Ya, oh iya. Oke. Oke, teman-teman on cam ya. Oke, mau di screenshot. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Udah deh guys. Terima kasih banyak Bapak. Dadah. Terima Terima kasih Pak. Masih banyak Pak. Banyak Bapak. Banyak kasih. tangannya. Jangan bosan. Jangan bosan sama saya. Enggak Pak, enggak bosen. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kita live ya. Oke Iya Pak. Pak. Iya Pak. Ya.